Pesan Legend TNI Doni Monardo, Kepala BNPB, tentang percepatan penanganan COVID-19. Saya Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Mencermati perkembangan saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Saatnya kita bersatu, saling mendukung, saling menjaga untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kami berusaha untuk mempertahankan masyarakat tetap sehat. Kami juga berharap peran serta Anda untuk 1. Jaga jarak ketika bertemu. 2. Jangan bersentuhan. 3. Cuci tangan pakai sabun. 4. Hindari kerumunan. 5. Gunakan masker bagi yang sakit. Peran serta Anda dapat membantu menyelamatkan kita semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bersama BNPB dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. 97,6 FM. Detik waktu berjalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Spradi In Radio. Ketemu lagi bareng saya Dudi Alman di 97.6 FM In Radio, Radio Bangka Belitung, sumber informasi terpercaya. Nah, Spradi In Radio, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, hari apa nih? Saya sampai lupa hari ini. Hari Senin ya, hari Senin tanggal 13 April 2020 ya. Saya Dudi Alman akan menemani Anda. Kita akan bincang-bincang terkait dengan COVID-19 ya. Dengan narasumber kita kali ini adalah Brigadir Jenderal ya TNI Ridho Hermawan. Nah, kebetulan beliau ini adalah salah satu aktivis ya di Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional, dan kebetulan beliau juga saat ini juga sebagai tim analis gugus tugas nasional. Nah, kita akan bincang-bincang tapi bukan mewakili gugus tugas nasional, tapi kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih tentang situasi COVID nasional pada saat ini. Nah, seperti radio, jangan kemana-mana, Anda tetap stay tune di 97.6 FM In Radio dan di Bangka Belitung. Saya akan berikan informasi yang terbaik untuk Anda, dan tetap bersama kami setelah yang satu ini. Semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Ajakan Presiden Joko Widodo, Indonesia bersatu atasi Corona. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain cuci tangan secara benar selama 20 detik, jangan sentuh mata, hidung, mulut, karena telapak tangan rentan kena virus. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, dan berikan masker pada yang sakit. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dan jangan termakan hoaks. Jika ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi pemerintah 021 521 0411 atau 0812 1212 3119. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, dan didukung oleh Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi pemirsa IR Radio dimanapun berada, tentu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ko Erzaldi Rosman, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nak ngajak kita sama-sama, sebagaimana lah kita ketahui sama-sama, tengah sedang pandemi virus corona.
bahasa bangkit kira-kira penyakit kelas dunia yang lahakit bukan cuma orang Indonesia tapi lah sedunia ni. Jadi untuk melakukan ataupun memutuskan mata rantai penyakit ni, kita harus melakukan beberapa jawi. Yang pertama, dia usah sekapot ancop buat orang semua. Mekap di rumah baik-baik. Terus kalau yang sakit, segera lapor ke rumah sakit. Jangan lupa pakai masker, karena salah satu jalan macam mana cara virus ni menebar melalui cairan yang keluar dari mulut kita dari orang yang sakit. Misalnya batuk, bersin dan segala macam. Maka kita mengenal kata orang isolasi diri secara mandiri. Ibarat kita melahakit kurung surang di rumah, diubat biar dia nular ke kawan lain. Jadi maka jangan kemana-mana. Jadi mari kita sama-sama menjaga, kita sama-sama jangan sampai kita tertular virus ni. Virus ni belum tentu orang yang sihat ada virus. Mungkin orang yang sihat ni ada virus, tetapi nya kuat antibody. Antibody di dalam ni yang lah diatur oleh Allah SWT memproduksikan antibody sehingga virus dia pacak dilawan dari diri sendiri. Tapi kalau nya sehat. Tapi kalau orang sehat ni virus ni ada di dalam tubuhnya, nya ketemu ke orang yang dia sehat, dan dalam ngomong-ngomong cairan kesentuh orang yang dia sehat ni, maka orang yang dia sehat tadi jadi sakit pulih. Maka dia terkenal dengan istilah jaga jarak. Jaga jarak, kita harus menjaga satu sama lain. Jangan sampai bersentuhan. Jagalah jarak 1,5 meter. Tapi yang paling ampuh adalah jangan keluar rumah kalau memang dia penting. Ya dulu sementara dari kami, mari kita sama-sama lawan dan kita isolasikan diri kita. Mulai sekarang belajar lebih hidup bersih dan sehat lagi. Jangan lupa cuci tangan terus, jangan biarkan diri kita kotor. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Yang terakhir, jangan jadi orang tugil alias dek nengar. Jadi nak nurut apa yang dipadih. Terima kasih hok. Sambil main-main kita harus serius. Jangan cemas. Kita ikuti apa yang lah menjadi anjuran pemerintah. Yuk kita sama-sama. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Virus ini cepat hilang dan cepat pergi, terputus mata rantainya, dan kita hidup normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajakan Presiden Joko Widodo, Indonesia bersatu atasi Corona. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain cuci tangan secara benar selama 20 detik, jangan sentuh mata, hidung, mulut, karena telapak tangan rentan kena virus. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, dan berikan masker pada yang sakit. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dan jangan termakan hoaks. Jika ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi pemerintah 021 521 0411 atau 0812 1212 3119.
Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden dan didukung oleh Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. In Radio 97,6 FM. Ya, masih bersama saya Dudi Alma di 97.6 FM Indra radionya Bangka Belitung. Dan seperti radio seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan bincang-bincang dengan Brigadir Jenderal TNI ya, Rido Hermawan ya. Kebetulan kegiatan beliau ini saat ini juga sebagai tim analis gugus tugas nasional yang juga di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Pemerintah Republik Indonesia. Dan di ujung telepon Jenderal Rido sudah ada di situ. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam Mas Dudi. Iya, Alhamdulillah Jenderal. Sehat Jenderal? Sehat, baik, Alhamdulillah. Salam Ya. juga untuk seluruh pemirsa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, terima kasih Jenderal. Ini kita siarkan di Bangka Belitung nih Jenderal. Wah, saya senang ini. Di Bangka Belitung kami pernah ke sana. Oh, pernah ke sana Jenderal? Oh, pernah. Saya dulu pernah berdinas di Kodam 2 Sriwijaya. Dan saya pernah berkunjung ke Bangka Belitung tentunya. Oh gitu, siap. Menyenangkan. Menyenangkan Jenderal ya. Ya. Mungkin sebelum kita bincang-bincang, ada pengalaman apa nih Jenderal di Bangka? Wah, pengalaman yang jelas ini kalau saya lihat yang pertama itu alamnya sangat luar biasa indahnya. Yang kedua, yang tidak kalah menariknya adalah makanan lautnya. Makanan luar lautnya, biasa. seafoodnya. Ya, segar. Ya, tapi sepertinya kalau sekarang harus tunggu dulu nih Jenderal ya. Karena situasinya lagi nggak kondusif nih Jenderal. Ini situasi karantina ini. Kita masih Ya, stay at home ya Jenderal ya. Ya. Tom. The best time for us ya. Yes. Baik, Jenderal, mungkin pertanyaan pertama nih saya Jenderal mau kita tanyakan. Jenderal kan saat ini juga bertugas di gugus tugas nasional ya Jenderal ya, sebagai tim analis. Ya mungkin baik itu secara pribadi ataupun secara kelembagaan bisa Jenderal ceritakan sebenarnya ada masalah apa sih di Indonesia nih Jenderal dan di dunia ini terkait dengan COVID-19 ini? Oh gitu. Kalau yang saya pelajari tentang masalah pandemi COVID-19, istilahnya kan begitu ya. Ya. Ini memang suatu wabah yang mendunia dan bukan hanya Indonesia saja yang mendapatkan wabah itu, tetapi seluruh negara-negara di dunia. Iya. Penyakit ini diibaratkan begini, kalau misalkan kita biasa menghadapi musuh itu biasanya nyata gitu ya. Iya. Nyata, terlihat, kemudian membahayakan, menakutkan. Iya. Tetapi ini wabah virus ini sifatnya, dia memang sedang istilahnya memusuhi manusia, tapi dia tidak terlihat. Yang terlihat adalah akibatnya. Iya. Dan ini sangat luar biasa karena memang mematikan. Iya. Jadi artinya Jenderalnya mengatakan bahwa virus ini sangat berbahaya, Jenderal ya? Iya, berbahaya. Kenapa berbahayanya? Karena penularannya sangat cepat. Kemudian juga medianya adalah media yang biasa menjadi kebiasaan manusia melakukannya. Contohnya misalkan garuk-garuk di wajah, itu kan kebiasaan kita. Betul. Benda-benda yang menarik, kemudian ngobrol, bersalaman, itu kan sesuatu yang biasa kita lakukan. Bahkan mungkin, dan dia itu masuk melalui media yang seperti itu, jadi sangat berbahaya. Walaupun katanya sebenarnya ini angka kematiannya kalau di dunia ini hanya 3%. Ya kan? Tapi di Indonesia sudah hampir 9%. Di Indonesia sudah hampir 9%, Jenderal ya. Artinya perbandingan antara yang sembuh dan yang meninggal sepertinya banyak yang meninggal ya, Jenderal. Mungkin di dalam angka seperti itu. Tapi pada pemikiran yang harus kita lebih jernih. Apakah itu mungkin realitas seperti itu atau ada yang belum tercatat yang sembuh? Yang jelas semakin hari semakin banyak yang sembuh. Semakin hari juga semakin banyak yang sembuh ya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa semacam ada informasi yang baik juga ya untuk masyarakat Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia juga, Jenderal. Oh iya, kita harus optimis menghadapi semua ini. Kita harus senang.
Ya. Walaupun musuh kita ini nggak kelihatan, tetapi kita bisa menangkalnya dengan baik. Iya siap, Jenderal. Kalau di dunia kemiliteran kan biasanya kalau berperang itu kan antar musuh itu kelihatan, Jenderal ya. Tapi tadi Jenderal mengatakan sekarang ini kan kita sulit untuk melihat musuh kita tuh siapa kan, karena bentuknya sangat kecil ya, dan harus dengan alat tertentu untuk membacanya, Jenderal. Nah karena itu bagaimana nih Jenderal sikap masyarakat yang seharusnya dibangun terkait dengan situasi ini? Oke, yang pertama kalau menurut saya nih ya. Karena musuh tidak terlihat tapi nyata akibatnya. Kita harus tahu dulu istilah kata di dalam teori perang nih gini. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali kamu berperang, 1000 kali menang. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kita juga harus tahu musuh kita yang dinamakan COVID-19 ini punya karakter seperti apa. Sehingga kita bisa menghadapinya dengan baik dan tidak kalah begitu. Gitu, Jenderal ya. Iya. Ya bisa dikatakan kayak pakai ilmu Sun Tzu juga nih Jenderal nih. Oh ya, kalau dalam menghadapi itu pasti Sun Tzu kan sifatnya umum. Saya coba memberikan informasi tentang COVID ini ya. Yang pertama yang tadi kita sudah mengatakan, COVID ini sebenarnya adalah virus. Virus. Nah virus ini kan dia mewabah tuh. Mewabah kepada manusia melalui itu. Lubang mata, lubang hidung, lubang mulut. Medianya itu apapun yang kamu pegang. Setelah apapun yang dipegang, karena dia punya daya hidup yang cukup lama di media itu, kemudian terpegang oleh tangan kita, maka kita medianya jangan memegang wajah, gitu kan? Karena itu membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, virus ini virus ini hanyalah binatang yang tidak berpindah, bukan binatang, hanyalah semacam sel yang tidak berpindah sendiri, tetapi dipindahkan oleh orang-orang kan begitu. Pakai perantara gitu ya? Pakai perantara, dia tidak jalan sendiri gitu. Perantaranya salah satunya melalui apa? Melalui orang-orang yang terinfeksi. Orang terinfeksi ini kalau dia berbicara, contohnya misalkan dropletnya itu dia membawa virus. Nah, itu cara-caranya dia. Nah, yang akan membahayakannya apabila dia sudah memapar kita, kemudian melewati masa inkubasi dan rawan klinis, maka pilihannya hanya 2. Anda bertahan hidup karena imunitas Anda tinggi, atau Anda kalah oleh virus itu dan Anda wassalam di dalam kehidupan. Nah, itu yang artinya sebenarnya bisa dikatakan sangat sederhana sekali, Jenderal ya. Artinya ketika saat ini juga sudah ada protokolnya untuk menghadapi misal cuci tangan gitu kan. Kemudian jangan menyentuh wajah, kemudian physical distancing, jaga jarak 1-2 meter itu gitu kan, Jenderal. Kemudian juga jangan menyentuh tadi barang-barang yang Jenderal katakan. Sebenarnya kalau itu sudah diikuti sebenarnya kita baik-baik aja harusnya, Jenderal ya. Ya benar. Sebenarnya kalau kita sadari bahwa apa yang diinstruksikan oleh pemerintah melalui media massa secara masif itu lakukan saja dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada alasan pemerintah menyampaikan itu untuk kejelekan, pasti untuk kebaikan kita bersama. Gitu. Kemudian yang keduanya, di samping itu juga kan tadi keputusan terakhirnya mereka menang atau kalah itu tergantung imunitas kita. Jadi di samping melaksanakan instruksi pemerintah seperti jaga jarak, kemudian jangan berjabat tangan, jangan berkumpul-kumpul, menggunakan masker, cuci tangan. Satu lagi, tingkatkan imunitas Anda sehingga apabila Anda terpaksa kena, Anda tetap menang. Jadi, itu termasuk artinya kita harus jaga kondisi juga, Jenderal ya. Olahraga mungkin semacam itu, Jenderal, minum vitamin nutrisi yang sehat gitu, Jenderal ya. Iya betul. Dan itu sebenarnya kan sudah kita lakukan dalam keseharian. Jadi tetap tenang, hadapin dengan sebaik-baiknya gitu. Jenderal, kita juga mau tanya nih, Jenderal, terkait dengan situasi nasional saat ini, Jenderal, dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa sih, Jenderal, situasi COVID saat ini di Indonesia? Memang kalau dilihat dari dari data yang sudah kita pahami bersama, situasinya memang hampir seluruh provinsi itu sudah ada yang punya kasus tentang tentang COVID ini. Sementara ini contohnya misalkan ini di
di Bangka ya, Iya. kita akan menaiknya. Di Bangka sudah ada 4 kasus nih. Jenderal tahu juga ya. Iya, ada 4 kasus. Iya, siap. Kemudian 1 meninggal gitu. Iya. Memang itu angka itu dianggap tidak terlalu besar apabila dibandingkan Jakarta, Iya. Jawa Barat, Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Iya. Tetapi permasalahannya karena sistem mewabahnya ini, sistem menularnya ini yang begitu cepat dengan cara yang semacam itu. Kalau kita tidak waspada, tidak disiplin, maka dia akan terus saling Iya. menular dan menular. Itu yang membahayakan. Iya, Tapi harapan saya, Iya. mudah-mudahan Pak, kalau di Bangka ini dengan disiplinnya rakyat kita, Iya. kemudian juga dengan kesadaran kita sama-sama, mudah-mudahan itu bisa ditangkal dengan baik. Ya, baik. Jenderal, ini kan bahwa kita tahu nih, masyarakat kita ini kan memiliki banyak sudut pandang nih, Jenderal, terkait dengan COVID-19 ini. Artinya ketika masyarakat itu diarahkan oleh pemerintah seperti ini misalnya gitu. Mungkin ada juga sebagian masyarakat yang tidak mentaati, Jenderal. Nah, artinya misalnya diminta stay at home gitu. Nah, satu sisi ketika mereka harus stay at home, mereka kehilangan sumber mata pencaharian nih, Jenderal. Ya. Nah, sementara mereka kan butuh makan nih, Jenderal. Ini sebenarnya bagaimana ya harusnya kita menghadapi situasi ini, Jenderal? Sisi lain kita harus mengikuti protokoler, tapi sisi lain mereka juga terbentur dalam situasi ekonomi yang sekarang ini makin sulit nih, Jenderal. Oke. Kalau kita bicara masalah itu, kan kita memang ada semacam ketentuan dalam menetapkan status di wilayah gitu ya. Iya. Tetapi sebelum kita bicara ke situ, yang perlu kita pahami bersama dan kita sadari bersama, Iya. memang komposisi masyarakat kita mau tidak mau, suka tidak suka akan terdapat teman-teman Iya. yang memang dikatakan di dalam menggantungkan kehidupannya dari pencaharian sehari-harinya itu. Iya. Nah, tapi kita juga akan mengetahui bahwa di dalam kehidupan sosial masyarakat itu selalu ada orang-orang yang memiliki kehidupan yang beruntung, gitu kan? Iya, iya. Nah, kemudian di situ juga ada persaudaraan, ikatan persaudaraan yang kuat kalau di Indonesia. Iya. Dan hebatnya lagi di Indonesia, Iya. struktur sosial masyarakatnya dibentuk organisasi sampai dengan RT RW. Iya, iya. Nah, harapan kita sebenarnya kalau memang dalam keadaan semacam ini, mari kita sama-sama share antar sesama, Iya, saling iya, bantu iya. membantu Ngerti, ya. selama masa yang sulit ini. Iya. Kenapa? Kalau kita tidak saling membantu, kita oke lah, kita misalkan saya harus kerja di luar. Ya kalau harus kerja di luar dalam status yang bisa, ingat tadi protokolnya tadi itu, jaga jarak, ya kan bahasanya. Iya. Tetap jaga kesehatan, Iya. perhatikan jangan kumpul-kumpul. Iya. Bawa sabun kemana-mana, kalau ada apa-apa cuci tangan. Iya. Jangan garuk-garuk wajah. Iya, iya. Kemudian harus sehat. Iya. Yang keduanya, kalau misalnya bahasa memang tetangga gitu mampu, kalau tidak ada, ya sampaikan pada Pak RT-nya. Pak RT, ini kan ada beberapa kawan yang kurang beruntung. Iya. Mungkin yang punya lebih itu membantu sesamanya, Iya, iya, bersama-sama begitu. Iya. Nanti dalam status yang lebih tinggi, misalnya seperti harus di PSBB karena begitu masih Iya. dan lain-lain, maka itu ada ketentuan-ketentuan yang dikatakan bahwa bagi teman-teman yang kurang beruntung ini, maka untuk kesehariannya harus didukung oleh pemerintah. Gitu. Baik, Jenderal, kita akan bincang-bincang tentang PSBB juga, Jenderal, termasuk juga tentang napi-napi yang hampir jumlah 35.000 yang dilepas oleh pemerintah RI. Tapi kita akan bincang-bincang terkait hal itu setelah yang jadi satu ini, Jenderal ya. Jenderal jangan putus dulu teleponnya, Jenderal ya. Oke, baik. Ya. Saya masih senang mendengar suara Mas Ang halus ini. Oke, terima kasih, Jenderal. Tetap di situ, Jenderal. Teleponnya jangan diputus dulu, Jenderal. Kita iklan setelah yang satu ini, Jenderal. Baik, makasih. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar In Radio dimanapun berada, saya Elviena selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini menghimbau pada para pelaku UMKM yang ada di Bangka Belitung, khususnya yang merasakan dampak daripada virus corona saat ini, dan saya berharap bahwa musibah ini sudah kehendak yang di atas dan
dan kita berharap semua dapat bersabar melampaui daripada waktu yang saat ini berjalan, dan kami berharap para pelaku UMKM yang ada di Bangka Belitung dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang merasakan dampak dari corona ini. Dan kami dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan akan mencoba mendata daripada pelaku UMKM yang ada di wilayah Bangka Belitung dengan harapan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah membuat rencana kepada pelaku UMKM bagaimana para pelaku UMKM itu tetap bertahan. Setidak-tidaknya mereka tetap punya usaha, dan kami dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung diharapkan peran daripada pelaku UMKM dapat menyampaikan secara jujur terhadap omset dan asetnya yang saat ini setelah berlangsungnya virus corona, dan jangan segan dan sungkan untuk menyampaikannya kepada Dinas Koperasi UKM yang ada di wilayahnya, maupun bisa langsung ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu saja harapan kami dan himbauan kami agar kita semua tetap bersemangat menghadapi permasalahan yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Novel coronavirus atau 2019 nCoV adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari kota Wuhan, China. Novel coronavirus merupakan satu keluarga penyebab SARS dan MERS. Gejala virus corona dan cara pencegahannya. Virus corona merupakan jenis penyakit zoonosis. Infeksi virus akan menyebar dari hewan ke manusia. Penularan melalui droplet atau percikan ludah saat bersin, batuk atau berbicara dari orang yang terinfeksi. Gejala virus corona: sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung beringus, bersin, batuk-batuk, demam, dan kelelahan. Cara pencegahan virus corona: hindarilah makan daging dan telur yang mentah. Hindari area yang berasap atau merokok. Segeralah minum obat jika muncul gejala. Cucilah tangan pakai sabun setelah bersin atau batuk. Tutuplah mulut saat bersin atau batuk. Jika terinfeksi, hindarilah kontak dengan orang-orang di sekitar Anda. Tips bagi Anda yang melakukan perjalanan ke Cina: gunakanlah masker jika berada di kerumunan orang. Jika mengalami sakit pernapasan selama Anda berada di Cina atau setelah kembali dari Cina, segera hubungi petugas kesehatan dan sampaikanlah riwayat perjalanan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. In Radio 97,6 FM. Ya, masih bersama saya Dudi Alma di 97.6 FM In Radio, radionya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber informasi terpercaya, dan saya juga masih ditemani Bung Yudis di meja operator sana ya. Dan kita masih terhubung dengan Brigadir Jenderal Muhammad Ridho, tim analis gugus pusat ya. Jenderal masih di situ, Jenderal? Oke, masih Mas. Ya, baik Jenderal. Tadi saya tertarik sekali dengan statement Jenderal terkait dengan orang yang beruntung nih Jenderal. Saya melihat di Facebook juga banyak keluhan-keluhan masyarakat ya. Ketika mereka harus stay at home, itu secara automatically banyak sumber penghasilan mereka terhenti nih Jenderal. Nah, tadi Jenderal mengatakan semacam himbauan untuk orang-orang yang beruntung. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya yang harus dibangun sebenarnya Jenderal dalam hubungan sosial saat ini Jenderal dan kemanusiaan? Oke. Terima kasih Mas. Jadi dalam strategi penanganan COVID ini, ya kan ini sebenarnya wabah ini adalah wabah yang mendunia, satu harus disadari. Yang keduanya, karena ini wabah dunia juga mewabah ke semua orang di Indonesia. Dua. Nah, yang ketiganya, sasarannya siapa saja, tidak pandang bulu. Ketiga. Yang keempatnya, berarti kita harus melawannya bersama-sama dengan potensi yang kita miliki bersama, kan begitu? Oke. Oleh karena ini kita ini makhluk sosial di samping makhluk individu. Ini sasarannya memang individu, tetapi juga yang dihadapi secara sosial, kan gitu? Oleh karena itu, marilah kita membangun kepekaan sosial.
Yang kedua, membangun jaringan komunikasi di wilayah dengan baik. Supaya apa? Kita mengetahui keadaan. Yang ketiga, harus ada yang menjadi inisiator untuk membangun sebuah sistem jaringan sosial yang ada di situ. Saran saya sebenarnya yang membangun itu leadingnya adalah Bapak Ketua RT, Ketua RW, atau tokoh masyarakat yang ada di situ. Sehingga semua permasalahan itu bisa kita hadapi bersama. Masalah ada yang beruntung dan kurang beruntung, itu memang kan lazimnya dalam kehidupan sosial itu selalu ada. Nah, saat inilah sebenarnya kita harus bisa membuka hati kita bagi teman-teman yang beruntung untuk bisa share kepada sesama kita, kepada saudara-saudaranya sendiri, karena ini adalah masa-masa yang susah dan harus dihadapi bersama. Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa sendiri, Jenderal, menghadapi situasi ini, Jenderal, ya? Betul, kita tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri-sendiri, ya kita kalah. Ya, betul sekali. Jadi harus kompak nih masyarakat Indonesia, Jenderal, ya, karena memang sepertinya penyebaran ini kan sifatnya pandemik dan dia melalui media, ada mediator juga ya, Jenderal. Artinya masyarakat juga harus saling memproteksi diri masing-masing, Jenderal. Betul, saling memproteksi juga harus bisa menjaga sesama. Menjaga sesama dalam artian itu dia sadari dirinya bahwa saya harus melindungi diri saya. Yang kedua, dia juga sadari kalau terkena, dia harus melindungi keluarganya dan lingkungannya. Yang ketiganya, lingkungannya harus sadar juga bahwa apabila ada teman dan saudara kita yang harus mengisolasi dirinya, dia butuh dukungan baik moral maupun logistik dari kita. Begitu. Baik, Jenderal, ini baik kita beralih ke pembatasan sosial berskala besar, Jenderal. Saat ini Jakarta dan beberapa titik di kota besar itu sudah ada PSBB, Jenderal. Itu sebenarnya makna dari PSBB itu sendiri seperti apa, Jenderal? Biar masyarakat ini juga paham. PSBB ini kan kalau dikasih singkatannya namanya pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah cara-cara kita bersama dalam menghadapi suatu wabah, suatu keadaan. Contoh misalkan, karena ada tahapannya. Ada tahapan yang pertama adalah siaga darurat kan gitu. Menghadapi itu belum begitu besar dan belum begitu mengkhawatirkan. Tapi kita ada itu. Yang kedua, tanggap darurat. Kalau perkembangannya ternyata cukup mengkhawatirkan dan kita harus siap-siap menghadapinya. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti di Jakarta misalnya, yang pertama begitu masif itu. Setiap hari itu udah hampir 100 lebih, bahkan sekarang sudah hampir lebih dari 200 gitu ya. Untuk perkembangan yang terkena wabahnya. Kemudian yang kedua, kalau dibiarkan kita tidak mengambil langkah yang agresif, maka akan mengembang secara luas. Maka tidak ada cara lain, kita harus memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Kenapa demikian? Kan kita sudah bicarakan tadi bahwa ternyata medianya untuk saling menularkan ini adalah karena kontak orang dengan orang, kontak orang dengan barang di luar. Tetapi kalau kita masing-masing menahan diri untuk tidak bersosialisasi dalam kurun waktu tertentu, mudah-mudahan itu virus hilang dengan sendirinya. Kan begitu, jadi berkurang. Itu tujuan awalnya. Artinya memang pembatasan sosial berskala besar ini untuk wilayah yang artinya sudah melewati tahapan-tahapan yang Jenderal sebutkan tadi ya? Iya, sudah ada kriteria tertentu untuk kita bisa menyatakan pembatasan sosial berskala besar, dan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat. Jenderal, izin Jenderal, terkait dengan PSBB sendiri, di Indonesia sendiri sudah ada berapa titik yang sudah diberlakukan, Jenderal? Untuk sementara kita ini usulan yang kalau tidak salah yang diusulkan itu adalah yang pertama DKI Jakarta. Kemudian yang kedua ini mulai hari Rabu nanti kalau tidak salah itu adalah dari barat 3 kota. Terutama daerah penyangga Jakarta yaitu Depok, Bekasi, kemudian Tangerang kalau tidak salah. Bogor. 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 Nah itu kenapa? Karena memang situasinya seperti itu juga. Banyak orang yang bekerja dari Bogor bekerjanya di Jakarta. Kemudian orang yang sakit di Bekasi, orang yang sakit di Depok itu berobatnya juga ke Jakarta. Jadi memang itu harus diberlakukan seperti itu agar bisa menghambat lajunya wabah ini.
Ya. Artinya memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah RI juga ya Bang ya. Artinya tahapan-tahapan ketika nanti situasinya sudah darurat dan sebagainya gitu kan. Kemudian baru PSBB itu diberlakukan gitu Jenderal ya. Bisa diceritakan Jenderal, artinya gini, untuk PSBB sendiri ini apa sih yang tahapan-tahapan dilakukan Jenderal di dalam sistem itu? Kini pelaksanaannya. Pelaksanaannya begini ya, ini ada satu model saja nih ya. Kita bicara adalah model yang kan di Jakarta. Ya. Maka Pak Gubernur sudah membuat suatu peraturan gubernur. Salah satunya gini, selama melakukan PSBB ini, maka setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nyaman kan itu bahasanya? Nyaman ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan terlalu ditakutkan. Ya kamu pulang ke rumah, hiduplah sehat dengan nyaman, jangan terlalu ribet. Memang kalau di rumah sih semuanya di rumah kan. Yang kedua lagi nih, harus menggunakan masker apabila di luar rumah. Oke, ini yang kadang-kadang karena bukan kebiasaan kita seolah-olah yang menjadi masalah. Tetapi kalau kita biasakan sebenarnya tidak masalah juga. Lalu nih ada hal-hal yang sifatnya mungkin banyak pro dan kontra. Pembatasan aktivitas luar rumah karena status PSBB. Beberapa contoh soal yang harus itu misalkan proses belajar mengajar di sekolah dan di institut pendidikan lainnya dibatasi untuk tidak berkumpul di luar atau tidak belajar bersama sekolahnya, menggunakan teknik studi di rumah kan begitu. Yang kedua, aktivitas bekerja, aktivitas di tempat kerja juga dibatasi. Ada yang bisa istilah kita ini WFH. WFA. Work from home. WFH ya, work from home ya. Work from home. Artinya bahasa banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan di rumah secara produktif. Contoh misalkan antara Mas Didu dengan saya sekarang. Saya di rumah kan gitu. Saya di sini Jenderal ya. Masih di situ kan bisa melakukan ini. Tetap produktif kan. Tetap produktif, betul sekali Jenderal. Ini juga yang sering menjadi pro kontra ini adalah kegiatan peribadatan. Itu gimana Jenderal? Ini menarik sekali karena di Bangka Belitung pun masih ada polemik nih Jenderal. Iya betul. Ini kita yang harus menyadari. Sebenarnya permasalahan ini bukan masalah boleh ibadah bersama dan tidak boleh, bukan itu persoalannya. Yang dipersoalkan adalah apabila Anda berkumpul-kumpul menjadi media yang potensial untuk mewabahnya COVID-19 ini secara masif. Oleh karena itu, janganlah sementara berkumpul-kumpul seperti itu. Ibadah yang baik di rumah. Kalau memang harus kita berkonsultasi dengan tetua kita, dengan sahabat, kerabat kita seiman. Kan ada juga video call, ada juga WA dan lain-lain. Saya pikir itu tidak mengurangi kualitas peribadatan kita pada Tuhan gitu ya. Cuma begini Jenderal, ada juga yang mencoba menganalogikan seperti ini. Ketika misalnya ke rumah peribadatan mereka nggak boleh misalnya, bukan dilarang gitu, tapi artinya untuk menjaga penyebaran virus. Tapi di sisi lain mereka masih tetap jalan-jalan ke pasar misalnya, tetap masih ngopi-ngopi gitu Jenderal. Ini jadi agak perbandingannya seperti ini seperti apa ya Jenderal ya? Nah, itu sebenarnya dilihatnya tidak bisa diperbandingkan apple to apple ya. Seperti itu, apple to apple lah perbandingan. Nah, ini sebenarnya menyangkut masalah disiplin kita semua. Nah, ketegasan kita para aparatur untuk menegakkan aturan setelah ada status itu, ya kita juga harus bisa menegakkan itu. Kalau misalkan ke rumah ibadah dibatasi, yang ngumpul-ngumpul, yang merokok, yang ke pasar-pasar juga dibatasi. Dibatasinya apa? Hanya dilakukan untuk hal yang bermanfaat. Kembali lagi, karena status kita ini, negara kita ini kan negara demokrasi. Yang kedua juga komposisi masyarakatnya majemuk seperti itu katanya. Oleh karena itu juga yang dihimbau sebenarnya pemerintah itu ingin kesadaran dari kita semua. Bahwa COVID ini walaupun tidak terlihat tapi sangat berbahaya bagi diri kita, bagi keluarga, bagi lingkungan, bahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan begitu, kita harus sadar bersama itu. Artinya masyarakat juga diminta untuk bijaksana juga apa dengan himbauan pemerintah ini, karena sebenarnya himbauannya juga untuk kebaikan ya Jenderal ya. Harus ada kesadaran sendiri, ada dari kita supaya kita juga nyaman. Kalau misalkan nanti
kita juga saudara-saudara yang berjualan, yang suka jalan-jalan memaksakan diri, ujung-ujung nanti aparat melakukan penegasan tidak boleh keluar, kan tidak nyaman juga. Iya, akhirnya seperti itu ya. Artinya seperti itu. Kalaupun misalnya keluar tuh untuk hal-hal urgen, misalnya beli sembako gitu Jenderal, terus pulang lagi atau beli makanan segala macam itu Jenderal ya. Oke, kalau saya di Jakarta nih sekarang misalkan, saya memang butuh sembako atau butuh makanan. Saya keluar harus menggunakan masker, kan? Harus menggunakan masker. Setelah saya beli, saya tidak ngumpul di situ, saya bawa pulang ke rumah, ya kan? Terus setelah pulang ke rumah, kita baru di rumah sama-sama, nggak usah di luar kita. Iya. Itu sebenarnya Jenderal pun melakukan itu ya. Oh iya Pak, ini semua. Jadi, ini kita tadi mengatakan bahwa musuh kita ini tidak lihat status, tidak lihat jenis kelamin, tidak lihat suku bangsa, semuanya. Nah, pemenangnya siapa? Yang disiplin mengikuti instruksi, jaga jarak dan lain-lain itu. Yang kedua, pemenangnya adalah yang mampu mempertahankan imunitasnya dengan baik. Itu pemenangnya. Baik, Jenderal, ini terkait dengan pembebasan napi nih Jenderal, yang jumlahnya 30 ribuan lebih nih Jenderal. Ini kan informasi banyak kita terima di masyarakat juga di beberapa media, itu banyak juga mereka ini melakukan tindak kriminal lagi Jenderal. Sementara kan tujuan pemerintah sebenarnya juga baik nih, supaya ketika mereka dibebaskan dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19. Ini sebenarnya bagaimana antisipasi pemerintah supaya tidak terulang kembali nih para napi nih Jenderal? Karena kan apakah sebelum dilepas tuh mereka sudah ada briefing terlebih dahulu atau bagaimana? Tapi kok ternyata masih ada juga melakukan tindakan kriminal diulang gitu? Oke, boleh saya tanya dulu ya? Boleh nggak nih? Boleh Jenderal. Apakah kita yakin yang melakukan tindakan kriminal itu adalah teman-teman kita yang kemarin diberikan kelonggaran untuk bisa menghirup udara segar di luar? Itu juga belum bisa dipastikan Jenderal. Belum pastikan. Jadi orang itu, kalau menurut saya kita juga nggak bisa melakukan justifikasi semacam itu. Bisa jadi ini pelaku baru karena situasi yang tadi kita bahas itu. Itu yang pertama. Tapi apakah ada kemungkinan juga mereka melakukan tindakan kriminal yang seperti itu? Ya pasti ada. Manusia kan tidak tetap dalam suatu kondisi, kadang-kadang bisa berubah. Nah, tetapi kebijakan pemerintah itu kalau menurut saya pasti sudah dikalkulasikan untung dan ruginya untuk kita bersama. Pasti juga sudah ada briefing kepada mereka tentang statusnya dia seperti apa dan harus apa dia melakukan melakukan kegiatannya di luar lapasnya itu. Kalau punya hitung sih sebenarnya menurut saya itu kan ada datanya di aparatur setempat kan ada datanya. Pasti terawasi juga lah. Tetapi kalau singkat ceritanya begini, pasti pemerintah sudah mengkalkulasikan untung dan ruginya dari mulai untuk mereka sendiri, untuk kepentingan umum dan biaya sosialnya. Dan harus sudah diantisipasi. Yang perlu kita tetap jaga, kalau kita waspada kan dalam keadaan normal kita tetap waspada, dalam keadaan seperti ini juga kita harus tetap waspada toh? Iya, betul sekali. Jadi jangan kendorkan kewaspadaan kita. Kemudian yang kedua tetap terhubung dengan aparatur pemerintah yang menangani itu sehingga kalau ada apa-apa kita bisa langsung melaporkannya ke tempatnya, misalkan Bapak polisi atau Bapak TNI atau RT dan RW-nya, begitu kalau menurut saya. Baik Jenderal. Jenderal, ini terkait dengan komunikasi antara gugus pusat dan gugus di daerah itu seperti apa saat ini Jenderal? Kalau menurut analisa Jenderal, hubungan dan sebagainya itu, termasuk distribusi APD dan lain-lain. Oh gitu ya, ini kalau ini ya di dalam analisis ya saya bukan tidak pernah harus namakan gugus. Tadi saya melihat di luar setelah analisis. Baik. Kan kita sudah ada gugus tugas nasional di tingkat pusat. Kita bersama sudah tahu. Oke. Tindak lanjut berikutnya juga bahwa daerah harus membentuk gugus tugas daerah. Oke. Apa sih, untuk apa itu? Sebenarnya untuk memudahkan pengendalian, ya kan? Pengendalian penanganan COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya bahasanya apa saja sih yang diurusi? Ya data diurusi, kemudian upaya-upaya pencegahannya juga harus diurusi, upaya penanganannya juga harus diurusi, dampak sosialnya juga harus diurusi. Nah, salah satunya yang tadi Mas katakan,
agar kita mempermudah juga jaringan distribusi logistik. Salah satunya. Kalau misalkan sudah ada kan, kalau misalkan gugus tugas daerah sudah berdiri, kan dari pusat bisa melihat sebenarnya instansi kesehatan yang siap itu di daerah berapa. Kemudian juga kebutuhan logistiknya yang berupa APD berapa. Nah, dengan kita melihat semacam itu, pemerintah pusat bisa mempersiapkannya lebih dini dan bisa mendistribusikannya dengan cepat, terarah dan terukur begitu. Baik, Jenderal. Nah, baik Jenderal, ini juga sebelum nanti kita jeda sekali lagi, ya kan, terkait dengan dampak ekonomi nasional, Jenderal. Ini kan kita sudah pahami bersama bahwa saat ini banyak sekali masyarakat kita yang harus di PHK, bahkan harus dirumahkan, nih, Jenderal. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan dari tugas gugus nasional sendiri, Jenderal kan juga bagian dari situ. Tapi mungkin Jenderal juga bisa memberikan sharing-sharing nih kepada masyarakat Bangka Belitung. Seperti apa sebenarnya Jenderal dampak ekonomi nasional saat ini? Artinya apakah ada langkah-langkah percepatan supaya ekonomi segera pulih dan masyarakat juga tidak kemudian mengalami kerumitan seperti saat ini, Jenderal? Oke. Kembali ke dalam falsafah dasar tadi, ini yang susah kan bukan Indonesia aja kan? Iya. Semua, oke. Jadi kalau kita mengalami krisis, tentu bukan di Indonesia saja. Semua negara di dunia ini mengalami krisis. Iya. Ya, oke, itu kan. Kemudian kedua, jelas aktivitas yang sifatnya produktif di luar agak terkurangi. Betul nggak tuh? Betul sekali, Jenderal. Oke. Dari mungkin juga orang berkebun juga berkurang, kemudian yang biasa dagang di pasar juga berkurang, kita beralih dengan online, sudah terbatas. Ya jelas itu kita akan mendapatkan keadaan seperti itu. Artinya memang ada pertumbuhan ekonomi kita mungkin agak terkoreksi lah kalau bahasa saya kan. Pertanyaannya, apakah kita harus menyerah? Itu Jenderal ya, yang terpenting ya. Iya. Di sini diuji juga apa tingkat kemampuan kehidupan survive ya Jenderal ya, kayak kita. Survive-nya ini ya. Seleksi alam juga nih Jenderal kayaknya. Kemampuan survive kita. Kemampuan survive. Itu saran saya yang pertama, walaupun ada pembatasan, tetaplah kita produktif. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan untuk diri kita, bukan hidup diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Kan hukum dagang seperti itu. Candidnya. Oke. Baik. Yang saya lihat juga dari dulu juga kalau ada keadaan begini, yang tumbuh itu seperti ekonomi kreatif di rumah. UMKM gitu Jenderal ya. Betul. Itu perlu ditingkatkan kalau menurut pandangan saya. Saya juga sekarang udah mau coba-coba ekonomi seperti itu Jenderal nih. Artinya untuk biar tetap bisa survive ini. Saya juga tanam timun loh. Saya menanam timun. Jenderal menanam timun. Siap. Timun. Untuk apa ya? Karena menurut saya juga kegiatan apa yang dilakukan dengan jaga jarak dan lain-lain. Memanfaatkan lahan yang kosong untuk tanam timun. Baik, luar biasa Jenderal. Jenderal, kita nanti di sesi terakhir saya akan bertanya tentang terkait dengan kapan COVID-19 ini akan berakhir, termasuk vaksinnya apakah sudah ditemukan atau tidak. Nah, tapi kita jeda dulu Jenderal. Jenderal nanti teleponnya jangan diputus, satu kali lagi kita akan bincang-bincang Jenderal. Oke, baik. Terima kasih Jenderal, tetap di situ Jenderal, jangan diputus dulu. Dan Sepradi Radio, saya masih di 97.6 FM, radionya Bangka Belitung, sumber informasi terpercaya. Dan kita masih bincang-bincang bareng dengan Brigadir Jenderal Muhammad Ridho, tim analis dari Gugus Nasional, dan juga beliau ini aktivis, maksudnya beliau ini masih aktif sebagai Tentara Nasional Republik Indonesia. Jangan kemana dulu, kita tetap di Radio. Hilangkan cemasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi pemirsa Radio dimanapun berada, tentu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ko Erzaldi Rosman, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nak ngajak kita sama-sama, sebagaimana lah kita ketahui sama-sama, tengah sedang pandemi virus corona. Bahasa bangkit kira-kira penyakit kelas dunia yang lahakit bukan cuma orang Indonesia tapi lah sedunia nih. Jadi untuk melakukan ataupun memutuskan mata rantai penyakit nih, kita harus melakukan beberapa jawi. Yang pertama, de usah sekapot ancop buat orang semua.
Mekap di rumah baik-baik. Terus kalau yang sakit, segera lapor ke rumah sakit. Jangan lupa pakai masker, karena salah satu jalan macam mana cara virus ni menebar melalui cairan yang keluar dari mulut kita dari orang yang sakit. Misalnya batuk, bersin dan segala macam. Maka kita mengenal kata orang isolasi diri secara mandiri. Ibarat kita melahakit kurung surang di rumah, diubat biar dia nular ke kawan lain. Jadi maka jangan kemana-mana. Jadi mari kita sama-sama menjaga, kita sama-sama jangan sampai kita tertular virus ni. Virus ni belum tentu orang yang sihat nyadek dia virus. Mungkin orang yang sihat ni ada virus, tetapi nya kuat antibody ya. Antibody di dalam ni yang lah diatur oleh Allah SWT memproduksikan antibody sehingga virus dia pacak dilawan dari diri sendiri. Tapi kalau nya sehat. Tapi kalau orang sehat ni virus ni ada di dalam tubuhnya, nya ketemu ke orang yang dia sehat dan dalam ngomong-ngomong cairan kesentuh orang yang dia sehat ni, maka orang yang dia sehat tadi jadi sakit pulih. Maka dia terkenal dengan istilah jaga jarak. Jaga jarak, kita harus menjaga satu sama lain. Jangan sampai bersentuhan. Jagalah jarak 1,5 meter. Tapi yang paling ampuh adalah jangan keluar rumah kalau memang dia penting. Ya dulu sementara dari kami, mari kita sama-sama lawan dan kita isolasikan diri kita. Mulai sekarang belajar lebih hidup bersih dan sehat lagi. Jangan lupa cuci tangan terus, jangan biarkan diri kita kotor. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Yang terakhir, jangan jadi orang tugil alias dek nengar. Jadi nak nurut apa yang dipadih. Terima kasih Hok. Sambil main-main kita harus serius. Jangan cemas. Kita ikuti apa yang lah menjadi anjuran pemerintah. Yuk kita sama-sama. Insya Allah kita berdoa bersama-sama. Virus ini cepat hilang dan cepat pergi, terputus mata rantainya dan kita hidup normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Radio 97,6 FM. Ya, masih bersama saya Dudi Alma di 97.6 FM Indra Radio Bangka Belitung, sumber informasi terpercaya, dan juga masih dengan Bung Yudis ya di meja operator ya. Dan Sepradi Radio kita masih bincang-bincang dengan Brigadir Jenderal Muhammad Ridho ya, tim analis gugus pusat ya, dan juga beliau ini dari Departemen Pertahanan RI. Dan tentu kita masih bincang-bincang dengan beliau dan Jenderal masih di situ Jenderal? Ya, masih. Ya, ini sesi terakhir. Waalaikumsalam Jenderal. Jenderal, ini kan kita memahami bersama juga bahwa saat COVID-19 ini ada di Indonesia, mulai ditemukan positif mulai 1, 2 hingga ratusan dan bahkan ribuan saat ini, itu kan masyarakat kita mengalami namanya psikosomatis. Ya kan, ada rasa takut, khawatir, cemas dan lain-lain gitu kan. Nah, artinya masyarakat ini ketakutannya itu ada yang takut banget, ada yang biasa-biasa saja gitu, ya kan? Ini bagaimana Jenderal? Artinya masyarakat kan harus paham bahwa cara penyikapan itu kan harus ada tersendiri nih. Apa nih saran Jenderal terhadap ini? Oke. Ya penyikapan terhadap COVID ini ya. Iya. Saya pikir kita sikapi dengan tenang dan wajar, tetapi kita tidak boleh gegabah. Iya. Artinya gini tuh, jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Kita harus waspada. Nah, untuk waspada itu kita harus tahu dulu nih, ini COVID-19 seperti apa. Kemudian juga dampaknya terhadap kita ini apa, resiko yang akan kita hadapi apa. Nih, bagi kita nih yang perlu kita sadari bersama nih, kalau seseorang kena COVID dan dia meninggal gitu. Begitu meninggal itu kan penanganannya secara khusus.
Saya boleh tanya sama Mas, begitu orang kena COVID kan tidak boleh dijenguk, betul kan? Betul, dibatasi ya. Pada saat pemakaman boleh diiring-iring atau boleh dilihat? Tidak boleh juga, Jenderal. Artinya ada petugas khusus itu. Artinya hilang kan? Iya. Mau kita seperti itu? Iya. Iya kan? Ya. Harusnya gitu loh. Kalau Anda kena COVID, kemudian Anda meninggal, maka sanak saudara, orang-orang yang kita cinta tidak bisa bertemu dengan Anda. Bahkan menengok Anda saat sakit pun tidak. Gitu. Masya Allah, iya Jenderal. Iya, itu harus disadari. Iya. Oleh karena itu pilihannya, kalau Anda mau begitu, ya itu urusanmu. Tapi jangan bawa-bawa yang lain. Iya. Nah, tapi caranya apa supaya tidak begitu? Ya tadi itu, yang pertama, disiplin dan ikuti instruksi pemerintah. Iya. Yang kedua, tingkatkan imunitas diri dengan kesadaran, berolahraga dan minum vitamin, makan makanan yang sehat. Ya. Sederhana sekali ya, Jenderal ya. Ya, saya juga pernah ngalami di awal-awal masih psikosomatis sampai asam lambung saya juga sempat naik tuh, Jenderal, awal-awalnya. Iya. Itu kurang makan. Agak, tapi makin kesini karena juga hampir setiap hari saya juga bahas COVID, makin hari saya makin ngerti nih, Jenderal, jenis COVID ini seperti apa. Jadi makanya ya bukan saya meremehkan, tapi kita makin ngerti nih yang kita hadapi siapa gitu. Ya, keterangan Jenderal tadi sangat memperkuat. Nah, Jenderal, ini kan kita masyarakat juga bertanya-tanya ya. Artinya kita sebentar lagi juga akan masuk ibadah puasa juga, Jenderal, ya kan? Betul. Dan kita nggak tahu lah situasinya seperti apa. Sementara COVID-19 masih ada di negeri ini, Jenderal. Seperti apa nih, Jenderal? Jenderal melihat ini, situasi ini, Jenderal? Situasi ini, kalau ini kita kembali lagi ke contoh gitu kan? Iya. Contoh sebuah negara yang telah mengalami wabah ini dan dinyatakan ya cukup berhasil dalam menghadapinya kan? Iya. Nah itu contohnya di Wuhan gitu. Iya, Wuhan ya, awal ya. Awal begitu menakutkan. Iya, betul. Tetapi karena pemerintahnya bersama-sama dengan rakyatnya menghadapi ini dengan disiplin yang keras, ya kan? Iya, betul sekali. Bersama-sama menghadapi itu, mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Iya. Nah, proses itu sekarang mereka sudah memperlihatkan hasilnya dan mulai bangkit kembali. Berapa lama itu? Kan begitu tuh. Iya. Sudah berapa lama lagi? Jadi memang kalau memang kita lihat seperti ini, keadaan ini akan bisa lambat, bisa panjang masanya, akan bisa pendek. Ya kan? Tergantung ini juga ya, kerjasama antar masyarakat juga, Jenderal ya. Iya, tergantung kita sama-sama, tergantung kita bersama. Makanya kan kalau kita melaksanakan pertempuran ini, bahasa saya, bersama-sama. Sabar, kuat, disiplin, teguh, tidak stres. Maka kita akan melewati masa-masa ini dengan nyaman dan tidak terlalu lama. Iya. Namun, kalau kitanya juga, pemerintah sudah menginstruksikan ini itu, kitanya lalai. Iya. Makanya kedua, iya. kita juga tidak hidup sehat. Iya. Ya, itu prosesnya semakin lama semakin menakutkan nanti. Iya, artinya Jenderal mau mengatakan cepat atau lambat virus ini berakhir tergantung kita, gitu, Jenderal ya? Iya, tergantung kita semua tuh. Pemerintah sudah punya program, kami lihat tuh, seperti misalkan disampaikan nanti ya puncaknya semacam apa, kapan, itu sudah punya. Tapi kembali kepada tadi, marilah kita ikuti instruksi pemerintah agar prediksi penyelesaian COVID-19 ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gampang sekali, Jenderal. Jenderal, ini terkait vaksin sendiri, apakah sudah ditemukan saat ini, Jenderal, di dunia vaksin COVID-19 ini? Ya, memang informasinya banyak ya, Bang Tiur tuh. Betul. Ada katanya dari Amerika sudah menemukan. Iya. Di Cina juga sudah menemukan. Tapi kenyataannya di Amerika sekarang dia korbannya paling tinggi. Ya, hampir 30.000, Jenderal. Ya. Oke. Kemudian di Cina, Wuhan sendiri kan orang bilang pengobatannya belum ditemukan vaksin juga. Baik. Dengan cara yang tadi saja, terapinya yang tadi yang saya sampaikan itu. Nah, sampai sekarang informasi yang kita dapatkan belum ada ditemukan vaksin untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi bapak-bapak kita yang expert di bidang itu juga selalu berusaha menemukan itu dengan sebaik-baiknya. Kan gitu. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan bangsa kita juga bisa keluar dari zona yang kritis ini. Amin. Dengan menemukan obat yang baik. Amin. Cara yang terbaik untuk kita sekarang, terlepas dari ditemukan tidak ditemukan vaksin, adalah mari kita jaga kesehatan dengan baik dengan minum multivitamin.
Ada juga yang menyarankan ya kita minum jamu-jamu lah, empon-empon yang kata Pak Profesor dari Surabaya itu. Itu juga merupakan jamu tradisional kita. Ada sebagian dengan mengatakan mari kita dengan minum PCO dan lain-lain. Itu sangat baik kalau menurut saya. Selagi itu tidak berakibat buruk terhadap badan kita dan akan menimbulkan meningkatnya imunitas di dalam diri kita, kenapa kita tidak lakukan? Betul. Lebih apa? Sekarang artinya mau nggak mau ya sekarang Jenderal, terkondisikan sekarang ini Jenderal. Iya, mau tidak mau orang bilang bukan ada yang mengkondisikan, terkondisikan. Seperti misalnya kebersihan arus ini mulai terkondisikan, masker terkondisikan, semua terkondisikan ya Jenderal. Kayak kita ini disekolahkan juga dengan COVID nih Jenderal ya. Iya, di sekolah kan. Jadi akhirnya kita mulai pintar nih. Ya, tambah pintar nih. Apalagi saya nih Jenderal, hampir tiap hari nih bahas COVID nih Jenderal. Baik, Jenderal, terakhir Jenderal, apa pesan-pesan Jenderal dengan masyarakat Bangka Belitung Jenderal supaya masyarakat Bangka Belitung ini bisa bijak menyikapi COVID-19 ini Jenderal? Apa saya yang pertama saya merasa bahwa saya ini termasuk bagian dari masyarakat Bangka Belitung karena saya pernah berdinas di Kodam 2 Sriwijaya. Yang kedua, kita tahu bahwa masyarakat Bangka Belitung adalah masyarakat yang pekerja keras dan punya karakter tersendiri dalam menghadapi sesuatu. Nah, yang ketiganya, tetapi masyarakat Babel juga tetap sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keramah tamahan yang luar biasa. Saya merasa bahwa masyarakat Babel pasti akan bisa menghadapi ini dengan baik dan tenang. Kepada saudara-saudaraku yang di Babel, yakini bahwa apa-apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan yakini itu semua sudah dipikirkan oleh bapak-bapak kita yang memang membidanginya itu. Oleh karena itu ikuti dengan baik. Yang keduanya untuk saudara-saudaraku di Babel, tingkatkan imunitas, tetap berolahraga, manfaatkan matahari yang ada, makan yang sehat. Kemudian tetaplah bersilaturahmi dengan orang lain walaupun menggunakan telepon dan sarana lainnya. Jangan kumpul-kumpul sementara. Sementara. Nah, harapannya apabila kita bisa melewati masa krisis ini, yakinlah bahwa kita akan kembali ke dalam kehidupan normal seperti yang kita harapkan saat ini, gitu. Baik Jenderal, terima kasih atas waktunya sudah bincang-bincang di live interaktif di Indradio Jenderal. Ya, sama-sama Mas Didu. Mas Dudi Jenderal. Dudi. Ya, siap. Wah, sorry, saya nama juga Ridho Hermawan. Iya, siap. Jenderal masih aktif ya di tentara ya Jenderal ya? Masih aktif. Saya hanya berpesan ke Mas Didu. Mas Dudi. Mas Dudi, jangan pernah menyerah sebagai pejuang di depan untuk mengingatkan masyarakat kita. Bismillah Jenderal. Hidup disiplin, hidup sehat, hidup kuat, hidup sabar, dan hidup senang melawan COVID-19. Terima kasih. Baik, Brigadir Jenderal Muhammad Ridho atas waktunya. Ridho Hermawan ya. Brigadir Jenderal Ridho Hermawan ya. Atas waktu yang telah diberikan kepada Indradio Jenderal. Kita akan ketemu bincang-bincang lain waktu Jenderal. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga Jenderal. Sama-sama, salam keluarga dan maafkan saya kalau ada salah perkataan saya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brigadir Jenderal Ridho Hermawan MSC ya, gugus pusat ya dari pemerintah RI, dan kita akan bincang-bincang kita sudah berakhir, dan sebelum kita pamit dan ada beberapa informasi lain yang akan saya sampaikan, tapi kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Terhindar dari virus corona. Mari bersatu hilangkan cemas. Ajakan Presiden Joko Widodo, Indonesia bersatu atasi corona. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan
sabun. Selain cuci tangan secara benar selama 20 detik, jangan sentuh mata, hidung, mulut, karena telapak tangan rentan kena virus. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, dan berikan masker pada yang sakit. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dan jangan termakan hoaks. Jika ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi pemerintah 021 521 0411 atau 0812 1212 3119. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, dan didukung oleh Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Kala, Ketua Umum Palmera Indonesia. Dewasa ini kita mengalami musibah dengan menyebarnya virus corona yang mematikan. Karena itulah kita semua harus berusaha bersama. Salah satu cara efektif untuk memutus penyebaran virus corona adalah dengan melakukan jaga jarak aman dengan cara tidak melakukan aktivitas luar rumah jika tidak perlu. Hindari tempat-tempat keramaian, kerumunan, dan berdesakan di transportasi umum. Serta hindari berkumpul dengan banyak orang. Kalau perlu, tinggal di dalam rumah saja. Kalau harus bertemu dengan orang, hindari bersalaman atau bersentuhan. Selalu jaga jarak aman dengan orang lain. Minimal 2 meter supaya tidak terkena percikan ludah. Ayo, terapkan jaga jarak aman. Dan mari kita cegah penyebaran virus corona bersama-sama untuk keamanan atau kemaslahatan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,6 FM. Ya, masih di 97.6 FM Radio Bangka Belitung, sumber informasi terpercaya. Dan tadi Spradi kita sudah bincang-bincang dengan Brigadir Jenderal ya Ridho Hermawan MSC ya dari Gugus Nasional. Dan Spradi Radio mungkin bincang-bincang tadi saya yakin menginspirasi kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini juga ada juga beberapa catatan yang mungkin bisa diperhatikan terkait dengan COVID-19. Yang pertama itu kita wajib memakai masker ya pada saat kita keluar atau pada saat kita akan berinteraksi dengan orang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 sampai dengan 2 meter dengan orang lain dan tidak memakai perhiasan imitasi apalagi yang asli ya. Kemudian apalagi nih? Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak memakai jam tangan bermerek juga nih. Nah, ini berbahaya nih. Bung Yudis nih suka pakai jam bermerek ini, harganya sampai 50 juta ini. Kemudian tidak memakai tas tangan ya, khusus para ibu, gunakan saja kantong baju ya. Dan tidak membawa HP di tangan dan terlihat simpan di kantong celana saja, atau pergunakan HP di tempat yang aman, termasuk untuk membuka HP jangan di tempat sembarang tempat. Dan yang pasti juga perhatikan selalu situasi sekeliling kita saat berpergian. Bersikaplah waspada dan bijaksana, dan seperti radio perlakukan setiap orang dengan baik ya. Dan juga bersikaplah ramah dan santun dengan setiap orang. Kuasai diri, jangan mudah terpancing emosi. Dan yang pasti jaga kata-kata kita juga, dan selalu berdoa sebelum keluar rumah, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini keamanan yang harus kita perhatikan juga harus diwaspadai, karena banyak kegiatan-kegiatan aktivitas juga meningkat ya Spradi Radio ya. Dan baiklah Spradi Radio, akhirnya perlu kami informasikan juga, kita masih tahu juga bahwa informasi saat ini untuk global sendiri, Amerika Serikat saat ini wabah virus terbesar di dunia. Kemudian ada juga di mana? Di Spanyol ya yang kedua, kemudian yang ketiga disusul oleh negara Italia. Indonesia masih di peringkat ke-37, dan kita harapkan COVID-19 segera pergi ya dari bumi Indonesia ya, terutama di Bangka Belitung khususnya.
Dan akhirnya saya Dudi Alma mohon diri dari hadapan Anda bersama Bung Yudis di meja operator. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat menghadapi situasi ini Spradiin Radio. Tetap kreatif, jangan takut hadapi COVID-19 ya, tentu dengan protokol-protokol yang sudah diberikan. Ingat, protokolnya sudah ada, tinggal bagaimana kitanya menghadapinya ya. COVID-19 itu bisa diputus tergantung kita ya. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Ridho Hermawan tadi. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia belajar beribadah di rumah. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menunduk merantai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Erzali Rosman, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nak ngaji